Informasi lainnya, saudara, berada di ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh memiliki sejumlah keterbatasan dan kelebihannya. Siapa sangka di balik canggihnya teknologi yang semakin berkembang saat ini, ada warga di pedalaman Kabupaten Aceh Besar yang baru merasakan merdeka sinyal setelah puluhan tahun. Kini dengan masuknya BTS diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi warga pedalaman di negeri syariah. Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah 2.969 km persegi. Dengan jumlah penduduk 425.216 jiwa pada tahun 2019. Kabupaten Aceh Besar diapit oleh laut dan gunung di dalamnya, membuat wilayah Aceh Besar cukup luas. Dan sebaran masyarakatnya yang mencapai 23 kecamatan serta 604 desa di dalamnya. Siapa sangka, meskipun berjarak dekat dengan ibu kota Kabupaten Kota Janto dan 2 jam dari ibu kota provinsi yang sudah melek teknologi, ada desa yang belum terjamah sinyal puluhan tahun lalu di kabupaten ini. Bagi sebagian warga perkotaan mungkin sudah jarang melihat handphone jadul yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan mengirim pesan. Namun berbeda bagi warga di Kampung Wu dan Desa Datacut, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar. Handphone kecil keluaran tahun 2000-an tersebut merupakan alat penyambung lidah dengan keluarga maupun dalam merintis usaha sejak puluhan tahun lalu. Meskipun sudah terbiasa dengan kondisi tersebut bagi sebagian masyarakat, namun para generasi baru mengeluh akan hal itu, di mana sulitnya mengakses jaringan telepon maupun internet di kawasan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan. Memiliki 300 lebih kepala keluarga dan 80% warga di desa ini bermata pencaharian petani dan pekebun, kemiri menjadi komoditi utama di 2 desa tersebut. Namun di proses perjalanannya warga kesulitan dalam berkomunikasi, bahkan untuk memasarkan hasil-hasil pertanian terkadang harus keluar dari desa menuju kota kecamatan untuk mendapatkan sinyal handphone untuk mengetahui harga pasaran kemiri sebelum dijual. Safwandi, salah satu petani kemiri di Desa Wu, mengaku sangat kesulitan ketika mencari informasi harga kemiri karena tak bisa menelpon, sehingga harus ke kota kecamatan atau menunggu agen masuk ke desa. Menjadi kendala kami di sini yaitu kurangnya sinyal, Pak. Kurangnya sinyal di desa kami ini sehingga untuk pemasaran kemiri ini menjadi kendala yang sangat besar bagi kami di sini. Karena kenapa? Jadi waktu kami bawa ke pasar itu harganya kadang-kadang nggak menentu. Bisa jadi lebih tinggi daripada agen yang masuk ke kampung di sini, Pak. Jadi waktu kami menelpon ke pasar Janto yang kami bawa ke sana, kadang-kadang jaringannya nggak ada. Jadi untuk kita nelpon nggak bisa. Kadang-kadang waktu begitu agen masuk kampung sini, agen itu beli lebih mahal daripada yang kita bawa ke pasar. Kepala Desa atau Kecik Kampung Wu, Mawardi, juga mengeluh desa mereka hingga kini tak tersentuh sinyal telekomunikasi walaupun desa mereka berjarak 2 km dari pusat kota Janto yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Besar. Hal itu pun sudah sangat sering disampaikan kepada pemerintah. Menyelesaikan laporan administrasi desa, dirinya juga harus keluar ke kota kecamatan untuk membuat laporan karena tidak ada sinyal untuk internet. Agak kurang sedikit, agak mungkin kalau kita, sinyal kami jalan-jalan nggak dapat, kalau kita duduk satu tempat nggak dapat, Pak. Susah kali. Kalau kita bikin apa itu untuk kepentingan kampung, misalnya laporan kampung, terpaksa kami pergi ke pasar. Nah, begitu pun anak sekolah, kalau untuk pelajaran dengan HP ke sekolah juga nggak ada sinyal, kurang. Namun, awal tahun 2023 menjadi titik balik kisah haru masyarakat di pedalaman Aceh Besar untuk mengejar sinyal. Pemerintah lewat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kemenkominfo kini sedang membangun BTS di sana.
BTS yang akan dibangun nanti memiliki tinggi 72 meter dengan luas jangkauan 25 km. Menunggu BTS permanen selesai dibangun, Bakti Kemenkominfo juga membangun BTS sementara, sehingga warga di 4 desa lain yang berdekatan dengan desa Datacud yaitu Awe, Bung, Jalin, dan Sukatani sudah mendapatkan sinyal dari BTS sementara itu. Sampai dengan 8 bulan ini, alhamdulillah sudah terbangun satu BTS di kampung kami, di kampung Datacud. Kebetulan pilihnya di kampung Datacud. Memang tempat lain katanya nggak pas soalnya, di kampung Datacud. Dan seperti inilah pembangunannya. Dan alhamdulillah ini akan berjalan selama lebih kurang 1 bulan. Nah, dalam waktu itu dan ke depan ini kami berharap kalau bisa ke depan akan lebih bagus lagi. Masyarakat juga bisa jualan madu, jual kemiri, jual pinang, sawit dan sebagainya. Dan itu sangat kita butuhkan sekali. Adanya sinyal di Kampung Datacud berefek pada petani kebun di daerah itu. Salah satu petani kemiri, Ida Mukhalid, mengaku kini dirinya sudah bisa menelpon atau berkomunikasi dengan orang di pasar atau dengan agen kemiri untuk menanyakan harga jual atau kapan kemirinya dibeli oleh agen. Termasuk ingin memperluas pasar melalui penjualan digital dibantu oleh anaknya. Jadi untuk sementara sekarang ini yang sudah ada program tour ini, dibuat tournya sementara, alhamdulillah. Jadi kita pun maksudnya kalau kita bawa HP ke bawah, di bawah pun maksudnya pinggir sungai sudah penuh sinyal. Jadi tinggal kita telepon. Ya, tinggal kita telepon. Ini Pak Agen, agen kemiri misalnya. Ini Pak Agen kemiri, di rumah saya ada kemiri misalnya berapa kilo kira-kira. Oke, besok pagi nanti kita ambil. Tinggal telepon aja nanti agennya itu. Sebelum ada sinyal, agennya sebelum ada sinyal, kita nunggu agennya dia itu. Berarti kalau dia maksudnya ada lewat, kita stop. Nggak ada lewat, berarti kita jemput dia ke rumah. Maksudnya kita pergi ke rumah dia. Begitu. Kehadiran BTS di wilayah itu yang sedang dibangun di Kampung Datacud diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, terutama untuk UMKM yang berbasis pertanian dan pengembangan desa wisata. Ya, nanti secara komprehensif mungkin itu akan lebih terasa. Begitu respon ya pembangunan BTS kemarin dimulai, langsung ya Kementerian Desa juga memperkuat dengan program desa wisata. Hari ini sudah mulai pembangunan juga. Tentu itu menjadi dasar utama lah. Beberapa pembangunan pendukung nanti akan terus menyusul dan itu sangat besar saya rasa. Merdeka sinyal menuju era ekonomi digital memang tak bisa dicapai maupun digapai tanpa adanya kontribusi pemerintah. Masyarakat yang berharap dari puluhan tahun lalu kini bersyukur dan tidak menyangka desanya memiliki sinyal. Butuh perjuangan lebih untuk mengejar kemajuan ekonomi digital. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan pendampingan yang dilakukan bersama lintas sektor pemerintah kepada masyarakat, hal tersebut diharapkan bisa terwujud dengan cepat. Syahril Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar.